Masa-masa akhir di sekolah menengah kejuruan seringkali diwarnai kebingungan. Ijazah di depan mata, namun langkah selanjutnya masih terasa buram. Banyak yang bertanya, setelah ini mau kemana? Pertanyaan ini wajar, namun jangan sampai membiarkannya tak terjawab hingga hari kelulusan tiba. Inilah mengapa perencanaan karier menjadi begitu krusial. Perencanaan karier bukanlah sekadar lamunan tentang pekerjaan impian. Ini adalah proses sadar dan terstruktur untuk mengenali diri sendiri, mengeksplorasi berbagai pilihan, menetapkan tujuan yang realistis untuk masa depan profesional Anda. Ini adalah peta yang Anda gambar sendiri untuk perjalanan yang akan Anda tempuh. Lalu, mengapa perencanaan ini harus dimulai sejak dini, bahkan saat masih mengenakan seragam putih abu-abu? Jawabannya sederhana, waktu adalah aset paling berharga. Memulai lebih awal memberi Anda kemewahan untuk mencoba gagal belajar tanpa tekanan besar. Ini adalah fondasi yang kokoh, yang dibangun bata demi bata, bukan proyek instan semalam jadi. Kelulusan SMK membuka gerbang menuju berbagai persimpangan jalan. Tidak ada satu jalur yang benar untuk semua orang. Memahami setiap pilihan adalah kunci untuk mengambil keputusan yang paling tepat bagi diri Anda. Opsi pertama, yang paling umum adalah langsung bekerja. Lulusan SMK dibekali dengan keterampilan praktis yang spesifik, membuat Anda siap terjun ke dunia industri. Keuntungannya jelas, Anda bisa segera mandiri secara finansial, mendapatkan pengalaman kerja nyata, dan menerapkan ilmu yang didapat di sekolah. Pilihan kedua adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau kuliah. Banyak yang berpikir SMK adalah akhir dari pendidikan formal, padahal ini bisa menjadi awal yang baru. Melanjutkan ke politeknik, institut, atau universitas dapat memperdalam landasan teori dari keterampilan praktis yang sudah Anda miliki. Opsi ketiga, yang semakin digandrungi generasi muda, adalah berwirausaha. Mengapa harus bekerja untuk orang lain jika Anda bisa menciptakan lapangan kerja sendiri? Membuka usaha sendiri, sekecil apapun, memberikan kebebasan untuk berinovasi, mengatur waktu sendiri, dan potensi penghasilan yang tak terbatas. Terakhir, ada pilihan hibrida, menggabungkan beberapa opsi sekaligus. Mimpi menjadi bos bagi diri sendiri, dimulai dari sebuah langkah konkret, perencanaan kewirausahaan. Ini bukan sekadar angan-angan, melainkan sebuah cetak biru yang sistematis. Tahap pertama dan paling fundamental adalah menemukan visi dan ide usaha. Visi adalah bintang pemandu Anda. Tanyakan pada diri sendiri, masalah apa yang ingin saya selesaikan? Nilai tambah apa yang bisa saya tawarkan? Hobi yang Anda tekuni, masalah di sekitar Anda, keahlian spesifik yang Anda miliki dari jurusan SMK. Setelah visi dan ide terbentuk, susun rencana bisnis atau business plan. Langkah ketiga, pengembangan kompetensi diri. Identifikasi keterampilan yang dibutuhkan. Jika Anda ahli produksi, pelajari pemasaran digital. Jika Anda jago menjual, pelajari dasar pembukuan. Kursus online gratis. Terakhir, manfaatkan teknologi dan bangun jaringan. Media sosial untuk pemasaran marketplace. Untuk penjualan jaringan yang kuat membuka pintu luang dan dukungan. Dunia berubah dengan cepat dan ijazah saja tidak lagi cukup. Untuk bisa bertahan dan unggul, baik sebagai karyawan maupun wirausahawan, lulusan SMK harus membekali diri dengan senjata baru, keterampilan abad ke-21. Keterampilan pertama dan mungkin yang terpenting adalah kreativitas dan inovasi. Di dunia yang dibanjiri informasi dan produk, kemampuan untuk berpikir out of the box, menghasilkan ide-ide segar dan menemukan solusi unik untuk masalah lama adalah pembeda utama. Seorang mekanik yang menemukan cara baru yang lebih efisien untuk memperbaiki mesin pun sedang berkreasi. Keterampilan kedua adalah berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemampuan untuk menganalisis situasi secara objektif, mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi berbagai opsi solusi, dan mengambil keputusan yang tepat adalah sangat vital. Selanjutnya ada komunikasi dan kolaborasi. Di sisi lain, era sekarang adalah era kolaborasi. Terakhir, dua keterampilan yang tak terpisahkan, literasi digital dan kepemimpinan. Mari kita ambil sebuah studi kasus. Bayangkan ada seorang siswa kelas 12 SMK jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV, bernama Rian. Rian sangat berbakat dalam desain grafis, mahir menggunakan berbagai perangkat lunak desain. Mari kita analisis 3 pilihan utama yang bisa ia ambil. Pilihan pertama adalah langsung bekerja di sebuah agensi periklanan atau studio desain. Dengan bekerja di agensi, Rian akan mendapatkan banyak keuntungan. Ia akan belajar langsung dari para senior yang berpengalaman, memahami alur kerja industri profesional.
Pilihan kedua bagi Ryan adalah menjadi seorang freelancer atau memulai usaha desain grafisnya sendiri. Keuntungannya adalah kebebasan mutlak. Ryan bisa memilih proyek yang ia sukai. Pilihan ketiga adalah kombinasi kuliah sambil bekerja lepas. Strategi ini mungkin yang terbaik bagi Ryan. Ini adalah cara menekan risiko wirausaha sambil tetap membangun fondasi akademik yang kuat. Setelah memahami berbagai pilihan dan mengantongi keterampilan yang diperlukan, langkah terakhir adalah menyusun strategi nyata. Masa depan yang gemilang tidak diraih dengan satu lompatan besar, melainkan melalui serangkaian langkah kecil yang terencana. Penting untuk membedakan antara rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah tujuan yang ingin Anda capai dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Ini adalah langkah-langkah konkret dan dapat diukur yang akan membawa Anda lebih dekat ke visi besar Anda. Ini tentang apa yang bisa Anda lakukan sekarang, hari ini, dan minggu depan. Sebagai contoh, jika Anda adalah siswa seperti Ryan yang ingin menjadi desainer grafis sukses, 1. Menyelesaikan 5 proyek desain untuk dimasukkan ke portofolio online dalam 3 bulan ke depan. 2. Mengikuti kursus online gratis tentang pemasaran media sosial untuk desainer. Di sisi lain, rencana jangka panjang adalah visi Anda dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, atau bahkan lebih. Ini adalah bintang utara Anda. Kunci keberhasilan terletak pada bagaimana Anda menghubungkan kedua rencana ini. Percayalah pada kemampuan Anda, mulailah dengan langkah kecil hari ini,